Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mas Guru Ridwan di channel pembelajaran matematika. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, di mana video ini melanjutkan materi di video pembelajaran sebelumnya yang membahas tentang perluasan rumus turunan fungsi trigonometri. Tapi sebelum itu, saya mohon dukungan agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat. Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan tentunya juga share ke teman-teman kalian. Atas dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Mari langsung saja ke pokok bahasan. Sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Jika K adalah konstanta, A adalah koefisien, Fx, Gx, dan Hx adalah suatu fungsi, maka berlaku ada 5 sifat turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, apabila suatu fungsi f sama dengan konstanta, maka turunannya sama dengan 0. Sifat yang kedua, apabila fungsi f didefinisikan dengan A dikalikan fungsi G, maka turunannya adalah A dikali G aksen atau turunan fungsi G. Kemudian sifat yang ketiga, apabila fungsi f didefinisikan dengan fungsi G ditambah atau dikurangi fungsi H, maka turunannya adalah turunan fungsi G ditambah atau dikurangi turunan fungsi H. Di sini sejalan ya, maksudnya apabila fungsinya penjumlahan maka turunannya juga penjumlahan. Dan apabila fungsi utamanya pengurangan maka turunannya juga pengurangan. Lanjut, sifat yang keempat, sifat perkalian. Apabila fungsi f didefinisikan dengan fungsi G dikali fungsi H, maka turunannya adalah turunan fungsi G dikali fungsi H ditambah fungsi G dikali turunan fungsi H. Dan yang terakhir, sifat pembagian. Apabila suatu fungsi f didefinisikan dengan fungsi G dibagi fungsi H, maka turunannya adalah turunan fungsi G dikali fungsi H dikurangi fungsi G dikali turunan fungsi H dibagi fungsi H dikuadratkan. Nah, ada 5 sifat yang harus kalian pahami. Agar bisa lebih memahami dari penggunaan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, mari kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Fx sama dengan 2 sin x ditambah cos 2x. Maka turunan dari fungsi f sama dengan, ya, jawab. Yang dicari adalah turunan fungsi f, ya. Nah, fungsi f pada soal nomor 1 ini bentuknya adalah gx ditambah hx, di mana gx-nya adalah 2 sin x. Apabila diturunkan menjadi g aksen x sama dengan 2 cos x. Kemudian hx di sini adalah
cos 2x. Apabila diturunkan, ingat kembali tentang perluasan rumus dasar pada video sebelumnya. Ini cos U, ya, cos U. Maka kalau diturunkan menjadi negatif sin U kali U aksen, ya. Nah, berarti turunan dari fungsi H sama dengan negatif sin 2x dikali 2 sama dengan negatif 2 sin 2x. Sehingga turunan dari fungsi f sama dengan turunan dari fungsi g ditambah turunan dari fungsi h sama dengan turunan dari fungsi g adalah 2 cos x. Sedangkan turunan dari fungsi h adalah negatif 2 sin 2x. Kita rapikan tulisannya menjadi 2 cos x dikurangi 2 sin 2x. Lanjut untuk contoh soal nomor 2. Turunan dari y sama dengan sin 2x dikali cos 2x. Jawab, ya. Yang dicari adalah y aksen. Nah, bentuk dari fungsi di soal nomor 2 adalah gx dikali hx, di mana fungsi gx adalah sin 2x. Maka turunannya adalah cos 2x dikali 2 sama dengan 2 cos 2x. Kemudian hx-nya di sini adalah cos 2x, maka turunannya adalah negatif sin 2x dikali 2 sama dengan negatif 2 sin 2x. Itu ya. Sekarang untuk turunan dari y atau y aksen berarti g aksen x dikali hx ditambah g x kali h aksen x, ya, sama dengan g aksen adalah 2 cos 2x, hx-nya adalah cos 2x, ditambah gx-nya adalah sin 2x, sedangkan h aksen x-nya adalah negatif 2 sin 2x, sama dengan dikalikan cos 2x kali cos 2x, maka menjadi 2 cos kuadrat 2x ditambah atau sin 2x dikali negatif 2 sin x menjadi pengurangan atau negatif 2 sin 2 kuadrat 2x, gitu ya. Ada angka 2, ada angka 2, maka berlaku sifat distributif. 2-nya saya keluarkan, 2 buka kurung cos kuadrat 2x dikurangi sin kuadrat 2x. Apabila kita ingat bahwasanya
cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kita terapkan di sini 2 cos 2 dikali 2x sama dengan 2 cos 4x ini ya. Lanjut di contoh soal berikutnya. Nomor 3. Turunan dari Y sama dengan 2X per tan X adalah bentuk dari pembagian sekarang. Jawab. Yang dicari adalah Y aksen. Bentuk dari fungsi Y di sini adalah Gx per Hx. Kita misalkan kalau Gx-nya adalah 2x, maka turunan dari fungsi G adalah sama dengan 2. Kemudian kita misalkan fungsi H-nya adalah tan X. Maka turunan dari fungsi H adalah secant kuadrat X. Ya. Kemudian untuk turunan dari fungsi Y atau Y aksen sama dengan G aksen X dikali fungsi H dikurangi fungsi G dikali turunan dari fungsi H. Kemudian dibagi fungsi H dikuadratkan. Nah, langsung kita masukkan G aksennya adalah 2. H-nya adalah tan X. Dikurangi Gx-nya adalah 2x. Sedangkan H aksennya adalah secant kuadrat X. Dibagi Hx kuadrat berarti tan X kuadrat. Sama dengan 2 kali tan X dikurangi 2x secant kuadrat X dibagi tan kuadrat X. Lanjut di contoh soal yang terakhir nomor 4. Turunan dari fungsi f sama dengan 3 kurangi sin 4x pangkat 3 dikurangi 1. Jawab. Nah, yang dicari adalah f aksen x. Bentuk dari fungsi f di sini adalah gx dikurangi hx. Di mana gx-nya kita ambil adalah 3. Sehingga turunan dari fungsi g adalah 0. Sedangkan untuk fungsi h adalah sin 4x pangkat 3 dikurangi 1. Untuk turunan dari fungsi h adalah, ingat ya, ini pakai yang tadi. Berarti turunannya adalah cos u kali u aksen. Sama dengan cos u-nya adalah cos 4x pangkat 3 dikurangi 1. Dikali u aksen. U aksennya berarti 12x kuadrat. Sehingga h aksen x atau turunan dari fungsi h adalah 12x kuadrat dikali cos 4x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, jadi turunan dari fungsi
F sama dengan G aksen X dikurangi H aksen X atau turunan fungsi G dikurangi turunan fungsi H. Tinggal kita masukkan. Turunan fungsi G adalah 0, turunan dari fungsi H adalah 12x kuadrat dikali cos 4x pangkat 3 dikurangi 1. Sama dengan negatif 12x kuadrat dikali cos 4x pangkat 3 dikurangi 1. Selesai. Saya harapkan kalian semua dari 4 contoh tadi sudah sedikit atau banyak bisa memahami materi tentang sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Untuk belajar mandiri di rumah, di sini ada 3 soal, silahkan dikerjakan secara mandiri. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada video kali ini. Apabila dalam saya menyampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat pula bagi orang-orang di sekitar kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.